Lebih awas. Alright, waktunya 10 menit dari Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jam advance yang kami pilih. Apa itu landform? Landform adalah bentuk lahan dari fitur alami di permukaan bumi seperti pegunungan, dataran, lembah yang terbentuk karena proses geologis dan alam seperti aktivitas tektonik, vulkanik, erosi serta pengaruh air, angin, dan es. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ini terjadi karena sebuah proses pelapukan batuan yang juga terjadi karena 5 faktor utama, yaitu iklim, relief, organisme, bahan baku, dan juga waktu, sehingga keragaman membuat bumi memiliki bentuk dan fitur di permukaannya. Jadi ini adalah 5 platforms yang kalian pilih. Pertama ada highland, kedua shore, ketiga island, keempat sea, dan terakhir forest. Yang pertama itu adalah highland. Definisi highland itu adalah tanah tempat yang dikelilingi dan yang banyak gunung-gunung gunungan begitu. Yang karakteristik itu ada banyak yang iklim yang unik, ekosistem yang beragam, dan suhu yang dingin. Yang contohnya itu dataran tinggi Malang, Timur Jawa, karena yang berbagai wisatanya itu menarik, dan permukaannya itu 200 sampai 499. berbagi. Aktivitasnya itu adalah ada pertanian dan perkebunan. Yang ini kebanyakan ada tumbuhan seperti padi dan kentang dan barley. Yang pariwisata itu kebanyakan itu wisatanya itu kayak menjadi populer, dan orang memilih untuk melihat keindahan alam dan kegiatan aktivitas seperti ski. Yang peternakan itu kebanyakan cuma tentang ketinggian. Selanjutnya untuk shore, pertama definisi shore adalah sebuah perbatasan antara daratan dan juga air. Airnya bisa berupa air laut, dari danau ataupun sungai. Dan karakteristiknya adalah sebuah daerah perbatasan peralihan antara daratan dan juga air yang dapat dipengaruhi oleh ombak, dan juga permukaan dari daratan tersebut bisa berupa pasir, kerikil, atau batu. Selanjutnya contoh shore adalah Pantai Kuta yang ada di Bali. Pantai Kuta memiliki pasir yang putih dan juga ombak yang kuat sehingga cocok untuk surfing, sehingga kedua itu bisa menjadi salah satu alasan utama para wisatawan. Terakhir, untuk aktivitas masyarakat di shore, aktivitas masyarakat seperti menangkap ikan, membuat pelabuhan, ataupun berwisata, itu dapat mengubah keberagaman hayati atau mempengaruhi itu, karena mereka dapat merubah kondisi lingkungan yang alami di shore. Untuk definisi dari forest adalah hutan yang luas, yang memiliki area luas dan ditutupi oleh pohon dan tumbuhan. Untuk karakteristik dari hutan adalah sebuah ekosistem yang menjadi rumah bagi hewan, tumbuhan, dan jamur dan organisme yang lainnya. Ini merupakan bagian yang penting untuk lingkungan global dan menyediakan banyak layanan penting seperti udara bersih, air, dan tanah. Dan untuk contohnya adalah hutan mangrove Mayana Proses dari Jawa Tengah. Untuk aktivitas yang ada di hutan ada 3 contoh, yaitu berkemah, seperti menginap di
pertama itu pulau itu sebidang daratan yang terbentuk secara alami, dan pulau ini dikelilingi oleh air seperti air tawar atau air asin, dan karakteristik ketiganya itu lebih kecil dari benua dan ada karakteristik utama lain. Untuk contoh pulau yang ada di Indonesia, Pulau Pasempahan. Pulau Pasempahan ini sebuah pulau yang berada di perairan Kecamatan Bungus Teluk Kabung di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Dan Pulau Pasempahan ini dikenal oleh wisatawan lokal dan internasional karena keindahan lautnya yang di Pulau Pasempahan. Untuk aktivitas yang bisa dilakukan di pulau, kalau di daratan kita bisa menjelajahi alam seperti mendaki atau trekking, dan kita juga bisa menikmati keindahan di pantai itu. Dan kalau di sekitar lautnya kita bisa snorkeling, diving atau surfing. Selanjutnya landform terakhir, sea cave. Jadi sea cave atau gua laut ini sebuah jenis gua yang terbentuk terutama oleh proses erosi yang diakibatkan oleh gelombang laut. Untuk karakteristik dari gua laut adalah terbentuk dari erosi gelombang laut, memiliki lokasi di sepanjang garis pantai dan memiliki dinding yang halus, serta atau bergerigi atau itu jenis batu. Untuk contoh yang ada di Indonesia, Gua Hukulila. Jadi Gua Hukulila ini contoh sea cave di Indonesia, antara lain Gua Rako di Labuan Bajo yang memiliki kolam alami air laut jernih. Untuk aktivitas dari gua laut, Anda bisa beraktivitas seperti mendayung kano, berenang, snorkeling, atau menyelam. Menjelajahi gua laut dan snorkeling bisa dilakukan di area tertentu, menggunakan kano untuk menjelajahi pintu masuk gua dan bangunan tersembunyi yang tidak dapat dijangkau oleh pelaku besar. Berenang di gua laut bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan, seperti di Gua Rangko yang populer untuk berenang antara stalaktit yang indah. Dan agar teman-teman tidak bingung, ini adalah perbedaan shore dan juga beach. Shore adalah istilah yang lebih umum untuk daratan yang di sepanjang tepi perairan seperti laut, danau, atau sungai. Dan kalau sedangkan pada pantai berujung hanya pada area yang spesifik, dan seringkali area tersebut pada caranya berbatu atau berpasir di sepanjang tepi tersebut. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, kami akan memberikan pertanyaan. Kami akan pilih satu lagi dan satu. Ya. Untuk Keno, silakan sebutkan 5 landforms yang kelompok kami pilih. Shore, sea, cave, island, cuma yang 3. Coba lihat tiga. Oke. Untuk perempuan saya mau pilih Gaby. Apa contoh pulau atau island yang ada di Indonesia? Boleh ulang lagi pertanyaannya? Apa contoh pulau atau island yang ada di Indonesia yang kami sebutkan tadi? Oke, jadi jawaban dari dua pertanyaan tadi. Pertama itu 5 landformsnya: highland, forest, shore, island, forest, shore, highland. Terus itu sea cave. Dan untuk contoh pulaunya itu Pulau Pasempahan.
Alright, good. Masih bisa.